Halo guys, balik lagi di channel AO Film. Di video kali ini, saya kembali melanjutkan alur cerita film animasi dinosaurus yang berjudul Jurassic World and Cretaceous Season 1 Part 2. Bagi yang belum nonton part 1-nya, linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Para campers kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari bantuan. Kenji menunjuk Darius untuk menjadi pemimpin mereka. Kemudian, Darius mengajak mereka menuju ke kandang Carnotaurus. Tapi begitu sampai, ternyata pagarnya udah hancur. Akhirnya, Darius memutuskan untuk pergi ke pusat pengunjung dan berharap masih ada orang di sana. Di tempat lain, Dev dan Roxy sedang kesal menunggu atasan mereka yang nggak datang-datang. Roxy curiga kalau ada sesuatu yang nggak beres. Dan bener aja, saat Roxy membuka lemari yang ada di ruangan itu, terdengar jeritan di HT bahwa telah terjadi kekacauan di taman. Kembali ke Darius dan kawan-kawan, mereka menemukan sebuah gyrosphere yang hancur dan juga seekor Ankylosaurus yang mati mengenaskan. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh seekor Ankylosaurus kecil. Ternyata itu adalah Bumpy, hewan kesayangan si Ben. Kemudian, Darius mengubah rencananya. Mereka memutuskan untuk pergi ke laboratorium genetika. Namun si Ben gak tega kalau harus berpisah lagi dengan si Bumpy. Ben minta sama teman-temannya agar si Bumpy ikut dengan mereka. Tapi yang lain pada nggak setuju, karena si Bumpy bakal memperlambat mereka. Si Ben nggak peduli, dia tetap maksa si Bumpy ikut. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah mobil kosong. Di dalam mobil itu, mereka menemukan HT dan tablet yang bisa melacak keberadaan para dinosaurus. Tiba-tiba terdengar suara Indominus Rex. Kenji yang merupakan user Johnson langsung ambil alih kemudi. Kemudian mereka pun dikejar-kejar oleh si Indominus Rex. Hingga akhirnya mereka berhasil sampai di lab genetika. It's a gift. Saat mereka masuk ke dalam, mereka bertemu dengan seorang ilmuwan yang bernama Eddie yang lagi ngerayain ulang tahun sendirian di dalam lab. Eddie tiba-tiba kesurupan. Dia bilang nggak ada harapan lagi. Para dinosaurus terlepas dari kandangnya, dan juga semua alat komunikasi nggak bisa digunakan. Itu semua gara-gara ulah Dr. Wu yang menjadi serakah. Ketika si Eddie tahu kalau para campers datang menggunakan mobil, dia pun langsung berlari keluar, bermaksud pergi dari tempat itu. Yasmina yang merupakan atlet panjat pinang, lalu berusaha mengejar Eddie dengan spell sprint. Tiba-tiba Indominus Rex muncul dan menyerang mobil yang dikendarai Eddie. Akhirnya, Eddie pun tewas diceplok Indominus Rex. Para campers yang ketakutan lalu berusaha sembunyi. Tiba-tiba si Bumpy bersuara yang bikin Indominus Rex mendekati mereka. Sambil main kucing-kucingan, mereka berusaha masuk ke dalam mobil van tadi. Naas, si Brooklyn terjatuh, tapi untungnya dia langsung ditolongin oleh Sammy. Sementara Darius berusaha mengalihkan perhatian si Indominus Rex. Kemudian, mereka berhasil masuk ke dalam mobil van, kecuali Darius yang masih dikejar-kejar Indominus Rex. Untungnya Darius berhasil lolos dan mereka segera tancap gas meninggalkan si Indominus Rex. Di tengah jalan, Roxy berhasil menghubungi anak-anak. Darius dan yang lain lalu menjelaskan secara singkat apa yang baru aja terjadi, dan mereka sedang menuju ke taman utama. Karena jalanannya dari batu, akibatnya mereka terguncang.
Dan terungkaplah siapa yang mengambil HP si Brooklyn. I knew it! Yasmina yang kaget mengetahui hal itu malah membuat mobil mereka hilang kendali dan menabrak batu besar. Untungnya mereka semua masih selamat dan keluar dari mobil itu. Yasmina! Yasmina dan yang lain sangat kesal karena Sammy udah membohongi mereka. Take Brooklyn's phone? Why? What were you doing? Akhirnya Sammy pun mengaku kalau dia sebenarnya adalah seorang mata-mata. I'm here to spy. Sammy bilang dia disuruh oleh perusahaan Mantah Corp yang merupakan saingan perusahaan Simon Masrani, si pendiri Jurassic World. Sammy bilang keluarganya punya banyak hutang. Mantah Corp lalu memanfaatkan Sammy dengan memaksanya menjadi mata-mata untuk melunasi hutang keluarganya. Sammy disuruh untuk mendapatkan berbagai informasi dari lab Dr. Wu. Namun Yasmina tetap nggak terima. Dia sangat kecewa dengan Sammy karena udah membelanya. Dia nggak mau berteman dengan Sammy lagi. Tiba-tiba Indominus Rex muncul, tapi hewan itu cuma numpang lewat aja. Ternyata sebuah helikopter milik Masrani sedang mengejar dan menembaki Indominus Rex hingga menuju ke kandang Pteranodon. Tak disangka, helikopter itu jatuh akibat diserang Pteranodon dan menyebabkan para Pteranodon keluar dari kandangnya. Para campers yang ketakutan lalu segera berlari menghindari para Pteranodon. Mereka berhasil selamat setelah memasuki terowongan yang menuju ke sungai. Kemudian mereka menaiki kayak 2 seat. Kenji berpasangan dengan Brooklyn. Yasmina yang masih kesal dengan Sammy berpasangan dengan Ben dan Bumpy. Sementara Sammy akhirnya ditemani Darius. Let's get out of here. Di tempat lain, Dave dan Roxy berhasil mengetahui keberadaan para campers. Kemudian mereka segera bergegas untuk menjemput para campers. Di dalam terowongan, para campers melewati sebuah air terjun yang sangat indah. Selama perjalanan, Brooklyn masih kesal dan menyalahkan Sammy. Mendengar itu, Kenji yang biasanya ngeselin, kali ini dia menjadi bijaksana. Dia bilang marah-marah terus percuma. Coba bayangkan dirinya ada di posisi Sammy. Mendengar itu, Brooklyn pun sedikit tersadar. Kemudian, mereka melihat para Saurolopus yang bercahaya terang di dalam goa. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di Jurassic World Lagoon, yaitu kandangnya Mosasaurus. Tak lama kemudian, Mosasaurus muncul dan mengitari kayak mereka. Darius lalu menyuruh semuanya untuk mengayuh dayung secepatnya ke tepian. Kenji dan Brooklyn berhasil sampai duluan ke tepian. Sementara itu, Yasmina yang ngeliat Darius dan Sammy masih jauh di belakang, lalu mencoba untuk mengalihkan perhatian Mosasaurus. Usahanya berhasil. Darius dan Sammy sampai ke tepian. Namun kini Mosasaurus berbalik dan akan menyerang Yasmina. Dalam keadaan terdesak, Kenji menyalakan rantai katrol dan menyuruh Yasmina menaikinya. Di tengah jalan, Mosasaurus melompat dan hampir menelan Yasmina. Akibatnya, rantai katrol terputus dan Yasmina pun berhasil mendarat dengan tidak sempurna. Sementara itu, Dave dan Roxy kehilangan sinyal para campers karena tablet yang dibawa Yasmina nyemplung ke dalam kandang Mosasaurus. Setelah kejadian itu, Sammy berterima kasih kepada Yasmina karena udah menyelamatkan nyawanya. Tapi Yasmina yang udah benci akut sama Sammy, dia nggak mau berteman lagi dengannya. Melihat itu, Brooklyn menghampiri dan menghibur Sammy.
Brooklyn terlihat sudah memaafkan Sammy atas kejadian sebelumnya. You give Yas some space, she'll come around. Deal. Tiba-tiba bel sekolah berbunyi. Pengumuman bahwa seluruh pengunjung taman harus segera ke dermaga dan akan dievakuasi. Mereka lalu mulai kebingungan cara untuk sampai ke dermaga secepatnya. On the southern tip of the island. Tiba-tiba mereka melihat kereta monorel lewat. Tanpa pikir panjang, mereka lalu segera bergegas menuju ke stasiun. Tapi mereka terhalang oleh seekor Carnotaurus yang lagi mainin tong sampah. Lalu dengan mengendap-endap, mereka berusaha menaiki tangga menuju monorel. Tak lama kemudian, kereta monorel tiba yang membuat mereka akhirnya ketahuan oleh si Carnotaurus. Kenji yang udah sampai di atas berusaha menahan pintu kereta yang mau nutup. Please, Dad, please, Dad, please, Dad. Sementara Darius berusaha menyelamatkan Ben dan Yasmina yang ketinggalan di belakang dan dikejar-kejar si Carnotaurus. Untungnya, si Carnotaurus nggak pakai sepatu, jadi dia agak kesusahan naikin tangga. Hingga akhirnya, mereka semua berhasil masuk ke dalam kereta tepat sebelum kereta berangkat. Tak lama setelah itu, Dave dan Roxy tiba di kandang Mosasaurus. Mereka lega setelah mengetahui kalau anak-anak berhasil selamat. Di dalam kereta, para campers merayakan keberhasilan mereka karena telah melewati berbagai rintangan bersama-sama. Dan juga mereka akan segera pulang kembali ke rumah mereka masing-masing. Ben lalu membagikan beberapa coklat dan minuman jus yang rasanya sangat enak. Nasty. Ugh. Mereka lalu mulai saling curhat. Odds that we'll ever see each other again. Darius merasa sedih karena impiannya untuk pergi ke Jurassic World bersama dengan ayahnya tak pernah terwujud. So your dad is... Berbeda dengan Darius, Kenji memiliki hubungan yang gak terlalu dekat dengan ayahnya. Kemudian, mereka penasaran dengan Ben yang penakut, tapi kenapa mau ikut petualangan di Camp Cretaceous. Ben bilang ibunya bekerja untuk Pak Masrani, dan dia dikirim ibunya ke Camp Cretaceous untuk melatih keberaniannya. My fears. Tiba-tiba, para Pterosaurus menyerang kereta mereka. Darius lalu menyuruh yang lainnya untuk memadamkan lampu di semua gerbong. Dari jendela, mereka melihat kalau beberapa meter di depan ada monorel hancur yang menghalangi jalur mereka. Karena itu, mereka harus mengubah jalur agar terhindar dari tabrakan dengan monorel tersebut. Ben yang tadinya cuma duduk ketakutan, tahu-tahu udah naik ke atap monorel. Yang lain lalu segera membantu dengan mengalihkan perhatian para Pterosaurus itu. Ben berhasil masuk ke ruang kendali, dan saat monorel hampir tabrakan, dia berhasil mengubah jalur monorel tersebut. Berkat Ben, mereka semua berhasil selamat. Tiba-tiba tanpa diduga, seekor Pterosaurus menerobos masuk dan menangkap Ben. Dengan cepat Darius meraih tangan si Ben. Hewan itu melepaskan tangkapannya, tapi si Ben masih gelantungan dan genggamannya hampir terlepas. Tiba-tiba, seekor Pterosaurus balik lagi yang membuat Ben akhirnya terjatuh dari monorel. Darius dan yang lainnya sangat terkejut dan gak percaya dengan kejadian barusan. Tapi mereka nggak bisa sedih lama-lama, karena Darius menyadari kalau monorel mereka balik lagi ke tempat sebelumnya akibat perpindahan jalur tadi.
Supaya nggak semakin jauh dengan tujuan mereka, mau nggak mau mereka harus melompat dari monorel. Mereka semua berhasil mendarat dengan selamat, tapi si Bumpy nggak tahu ngilang kemana. Lalu terdengar pengumuman kalau kapal evakuasi akan segera berangkat 1 jam lagi. Mereka pun jadi kebingungan karena mereka nggak mau ninggalin si Ben yang mungkin masih hidup. Tapi mereka juga nggak mau ketinggalan kapal evakuasi yang menjadi satu-satunya harapan mereka untuk bisa pulang. Akhirnya dengan berat hati, mereka memutuskan untuk pergi ke tempat evakuasi. Sementara itu, Dave dan Roxy sudah tiba di dermaga. Namun mereka masih belum melihat Darius dan yang lainnya. Kembali ke para campers. Karena kaki Yasmina yang semakin keseleo, Darius memutuskan untuk menggunakan jalur terowongan agar mereka cepat sampai. Tapi ternyata semua jalur di dalam terowongan sudah tertutup oleh pagar besi. Saat mereka lagi kebingungan, mereka dikejutkan oleh sekelompok kompi yang nyasar ke tempat itu. Tak lama kemudian, si Toro tiba-tiba muncul dan langsung mengejar mereka. Para campers pun berlari dan berusaha menghindar dari serangan si Toro. Saat mereka ngumpet di dalam lubang bawah tanah, tiba-tiba mereka menjebol ventilasi dan segera keluar dari terowongan itu. Tak disangka, ternyata mereka sudah dekat dengan dermaga. Tapi lagi-lagi, jalan mereka tertutup dan nggak bisa keluar dari tempat itu. Ditambah lagi terdengar suara Toro yang mendekati mereka. Darius, what do we do now? Darius merasa putus asa dan nggak tahu harus bagaimana lagi. You always know. I don't know. Di saat seperti ini, teman-temannya gantian memotivasi Darius untuk jangan menyerah. Kemudian, mereka berencana untuk membunuh si Toro dengan menggunakan alat kejut dan beberapa tabung gas yang mereka temukan. Namun, rencana mereka nggak berjalan dengan lancar. Mereka malah dikejar-kejar si Toro. Hingga akhirnya, Darius berhasil meledakkan si Toro. Tapi ternyata si Toro belum mati. Dia cuma sedikit gosong aja. Setelah itu, si Toro pergi meninggalkan mereka dengan sempoyongan. Akibat dari ledakan tadi, membuat sebuah lubang besar di tembok. Mereka pun keluar dari tempat itu dan segera berlari menuju ke dermaga. Namun ketika mereka sampai di dermaga, ternyata kapal ferinya udah nggak ada. Mereka ketinggalan. Namun Darius yakin mereka pasti akan bisa pulang. No matter what this place throws at us next, we will survive. We will get home. Scene berpindah, terlihat Bumpy yang sedang berlari menghampiri Ben yang ternyata masih hidup. Dan film pun bersambung. Demikian alur cerita film Jurassic World Camp Cretaceous Season 1 Part 2 ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan kelanjutannya di alur cerita film berikutnya.